Sayyidina Muhammad yang terhormat terutama Abiani dan Jumida selamat dari Direktur Utama Istana Pesantren Super Al-Quran Lari Panipida dan telah juga dengan Nursoyo atau sekolah sana selaku dari Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Lari Panipida dan telah juga dengan Mrs. Alfi Lili Joharo selaku dari Kepala Madrasah Al-Quran Lari Panipida dan lalu juga untuk keluarga yang saya sayangi, keluarga yang saya cintai, dan untuk kelas yang saya hormati dan juga cintai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kali ini saya Zawudin Azara dari kelas 8 MTS Al-Quran Lari Panipida akan mempresentasikan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang peredaran darah. Jadi, apa sih darah? Darah itu bentuk atas tiga, yaitu yang pertama adalah plasma darah, yang terdalam adalah plasma darah, eritrosit, sel darah putih atau limfosit, dan juga trombosit atau pengedar. Jadi plasma darah itu tersusun dari 91,5 air dan di dalam plasma darah itu hanya ada beberapa protein yang terlarut, contohnya seperti albumin, fibrinogen, dan juga globulin. Nah, dalam protein ini tuh juga terdapat zat-zat yang terlarut. Contoh dari zat yang terlarut itu seperti mineral, hormon, antibodi, dan juga yang lain-lain. Nah, yang kedua itu dapat eritrosit. Apa sih eritrosit itu? Eritrosit itu adalah sel darah merah yang berbentuk bulat pipih dan dia itu tidak memiliki zat. Nah, dia itu juga memiliki warna merah dikarenakan hemoglobin atau Hb. Yang ketiga itu terdapat sel darah putih atau leukosit. Ini untuk bentuk leukosit dia itu tidak memiliki bentuk yang tetap, jadi bentuknya itu abstrak gitu ya. Dan dalam 1 milimeter per 3 itu dalam darah itu mengandung 80.000 sel darah putih, sedangkan sel darah putih itu jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan sel darah merah. Nah, fungsi dari sel darah putih atau limfosit ini adalah untuk melawan kumat atau bibit penyakit. Yang kedua itu terdapat jantung. Nah, jantung itu adalah sebagai pompa darah dalam tubuh kita. Jantung kita memiliki terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama adalah bilik kiri dan juga bilik kanan, serambi kiri dan juga serambi kanan. Nah, untuk ini pertama jantung itu akan dipompa, darah itu akan mengalir. Nah, yaitu dimompa dari bilik kanan, lalu melewati arteri pulmonalis dan darah yang dalam serambi kiri itu banyak yang mengandung O2. Jadi untuk urutan dari mananya lewat darah dari mana? Dari pertama itu melalui dari serambi kanan, tricus hospitalis, lalu dari arteri pulmonalis ke serambi kiri, ke bilik kanan, juga serambi kiri. Nah, situlah pokoknya. Nah, yang terakhir terdapat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan juga pembuluh kapiler. Yang pertama itu adalah arteri. Pembuluh arteri itu mengalirkan darah ke keluar dari jantung dan juga darah itu mengalir dari kalau arteri itu mengalirkan, kalau arteri atau pembuluh nadi itu mengalirkan darah untuk keluar dari jantung, dan pembuluh nadi atau arteri itu banyak darah yang mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah itu mengalirkan darah untuk masuk ke jantung, dan di pembuluh darah vena ini dia tuh banyak yang darah yang mengandung O2 atau CO2 atau karbon dioksida. Dan yang terakhir itu adalah ujung arteri dari vena belakang yang disebut juga dengan yang bercabang disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, dia ini di pembuluh kapiler ini banyak pertukaran antara O2 dan juga CO2, pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Saya kira cukup ini. Terima kasih atas